wabarakatuh. Ya anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama. Hari ini kelanjutan dari materi yang kemarin. Sekarang kita akan belajar bersama tentang interaksi makhluk hidup dan lingkungannya. Sebelum kita mempelajari interaksi makhluk hidup dan lingkungannya, mari kita lihat gambar pada slide ini. Nah ya, di sana di gambar itu ada berbagai macam benda, baik itu hidup maupun tak hidup. Contohnya yaitu ada cahaya, ada udara, ada kupu-kupu, ada bunga matahari, kemudian ada rumput, ada pengurai, ya di sana ada cacing, kemudian ada air, ada rusa, ada burung, dan ada tanaman yang lain. Ya, dari gambar-gambar itu, dari benda-benda itu baik hidup maupun tak hidup akan terjadi hubungan, ya, hubungan yang saling membutuhkan. Saling membutuhkan itu nanti bisa digunakan untuk apa? Perkembangan dalam melakukan kehidupan. Nah, oke. Sekarang kalau bisa disimpulkan dari gambar tadi, lingkungan itu apa? Ya, lingkungan itu adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita dan mempengaruhi perkembangannya. Itu lingkungan, segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Kalau pada contoh tadi, berarti kalau misalkan kitanya itu rusa, maka yang dikatakan lingkungan rusa itu yang mana? Ya, benar semuanya. Ada cahaya, ada udara, kemudian ada suhu, ada air, ada tanaman, ada cacing, pengurai, dan lain sebagainya. Itu ada lingkungan dari rusa. Kemudian tadi dijelaskan bahwa dari kesemuanya itu, dari benda itu akan terjadi apa? Akan terjadi saling mempengaruhi, saling membutuhkan. Nah, itulah yang dikatakan dengan ekosistem. Nah, ya, ekosistem adalah tempat berlangsungnya hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup dan lingkungan. Nah, jadi kalau lingkungan itu adalah konsepnya segala sesuatu yang ada di sekitar kita itu adalah lingkungan. Ketika di dalam lingkungan itu sudah terjadi saling ketergantungan, nah itu yang dikatakan dengan ekosistem. Oke ya. Bisa membedakan dengan jelas ya antara lingkungan dan ekosistem ya. Saya ulangi, kalau lingkungan itu adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Ketika di sekitar kita itu mempengaruhi, saling berhubungan, saling ketergantungan, maka itulah yang dikatakan dengan ekosistem. Nah, ya. Sekarang kita lihat peta konsep dari ekosistem. Yang mana dari peta konsep inilah yang nanti akan kita pelajari. Ekosistem, di sana ada pengertian. Kemudian di dalam ekosistem ada komponen. Komponen itu apa? Zat yang penyusun ekosistem. Di mana penyusun ekosistem itu ada dua, ada biotik, ada abiotik. Kemudian yang ketiga yang kita pelajari pada ekosistem adalah interaksi, hubungan timbal balik. Ada dua bentuknya, yaitu ada antarbiotik dan antara biotik dan abiotik. Kemudian yang keempat adalah macam-macam ekosistem. Ada ekosistem alami, ada ekosistem buatan. Nanti dari peta konsep itu kita pelajari satu persatu. Ya. Yang pertama yang kita adalah
yang kita pelajari adalah pengertiannya dulu. Nah, ya, tadi sudah dijelaskan, lingkungan itu adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita dan mempengaruhi perkembangannya. Sedangkan kalau ekosistem, tempat berlangsungnya hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Itu adalah pengertian. Sekarang yang kedua yaitu komponen ekosistem. Nah, komponen ekosistem itu ada apa saja? Nah, ada dua ya, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Untuk komponen biotik, pada proses saling ketergantungan itu ada berbagai peranan. Ada yang berperan sebagai produsen, penghasil makanan, ada yang berperan sebagai konsumen, pemakai, pengguna dari produsen, kemudian ada yang berperan sebagai dekomposer atau pengurai, menguraikan zat-zat organik yang sudah lapuk atau sudah mati. Itu adalah biotik. Untuk komponen biotik sendiri itu ada satuannya. Nanti kita bahas ya. Kita lanjut ke komponen abiotik dulu. Nah, komponen abiotik apa saja dalam ekosistem? Ada tanah, air, udara, suhu, cahaya, dan iklim. Itu komponen abiotik itu semua nanti berpengaruh terhadap biotik. Biotik juga begitu, berpengaruh terhadap komponen abiotik. Itu adalah komponen dalam ekosistem. Nah, seperti yang saya bilang tadi, di dalam ekosistem itu ada satuan, ya. Nah, satuannya itu pada benda apa? Benda biotik. Kalau pada abiotik tidak bisa dihitung ya, sehingga satuannya itu ada pada yang komponen biotik. Yang pertama, ada yang dikatakan individu. Nah, yang dikatakan individu itu yang bagaimana? Makhluk tunggal. Organisme tunggal itu adalah individu, seperti pada contoh slide ini ya. Satu burung itu namanya individu. Kemudian yang kedua yaitu populasi. Apa itu populasi? Kalau dilihat dari slide gambar itu, berarti berapa itu jumlahnya burung itu? Nah, banyak ya. Berarti populasi itu apa? Kumpulan dari beberapa individu yang sejenis. Jangan lupa, ada garis bawah yang sejenis. Jadi kumpulan beberapa individu yang sejenis itu adalah populasi. Kemudian ada komunitas. Nah, coba dilihat gambar yang komunitas. Di sana ada apa saja? Ya, di sana ada rumput yang jumlahnya banyak, kemudian ada burung yang jumlahnya banyak juga. Nah, di sana ada kumpulan rumput, itu yang dikatakan populasi, ada kumpulan burung, dikatakan populasi burung. Sehingga komunitas itu apa? Ya, kumpulan dari beberapa populasi. Di sana ada populasi rumput dan juga ada populasi burung. Nah, kumpulan dari beberapa populasi itu disebut komunitas. Nah, itu adalah satuan dalam ekosistem. Oke, sekarang interaksi antar komponen biotik. Nah, yang kita bahas selanjutnya yaitu interaksi antar komponen biotik. Ketika di dalam komponen biotik terjadi interaksi, terjadi hubungan timbal balik, hubungannya seperti apa? Yang pertama yaitu rantai makanan. Nah, ya. Coba kita lihat gambar itu.
ada tumbuhan dimakan belalang, kemudian belalang dimakan kodok, kodok dimakan ular, ular ketika sudah mati maka akan diuraikan oleh pengurai, yaitu oleh jamur. Hasil penguraian jamur itu diperlukan oleh tumbuhan sebagai nutrisi. Nah, dari peristiwa makan dan dimakan itu, itulah yang dikatakan dengan rantai makanan. Peristiwa makan dan dimakan secara urut. Jadi rantai makanan itu ada yang perlu digarisbawahi, yaitu peristiwa makan dan dimakan secara urut. Dari proses rantai makanan itu kita analisa, jika yang terjadi di alam itu tidak ada ular, karena ular banyak diburu, karena dimanfaatkan, entah itu buat tas, buat sabuk, buat dompet. Nah, ketika itu terjadi, maka bagaimana populasi katak, serangga, belalang dan tanamannya akan berpengaruhkah? Iya, akan berpengaruh. Kalau misalkan ularnya itu banyak diburu manusia karena dimanfaatkan, apa yang terjadi pada populasi katak? Maka akan semakin banyak. Kalau populasi katak semakin banyak, maka bagaimana dengan belalangnya? Akan mati. Kalau belalang akan mati, banyak yang mati, bagaimana populasi tanamannya? Akan semakin banyak. Nah, itu adalah analisa ketika salah satu dari rantai makanan itu tidak ada, maka akan terjadi ketidakseimbangan dalam sebuah ekosistem. Nah, ya. Oke, kemudian interaksi yang kedua. Nah, ya, jaring-jaring makanan. Nah, kita lihat gambar. Kalau pada rantai makanan tadi, peristiwa makan dan dimakan secara urut. Tetapi kalau pada jaring-jaring makanan ini tidak secara urut lagi, ya. Karena satu produsen itu bisa dimakan oleh banyak konsumen. Nah, coba kita lihat tanaman, ya. Produsen itu bisa dikonsumsi oleh kelinci, bisa dikonsumsi atau dimakan oleh siput, bisa ulat, bisa kepik. Untuk kelinci bisa dimakan oleh burung, tetapi kelinci juga bisa langsung dimakan oleh harimau. Begitu juga dengan konsumen berikutnya. Nah, itulah jaring-jaring makanan, peristiwa makan dan dimakan pada suatu biotik. Oke, sekarang kita lihat piramida makanan. Nah, dalam proses makan dimakan, kalau kita buat semacam grafik atau piramida, maka membentuk pola seperti ini, ya. Ada tingkatan trofik. Tingkatan trofik itu diukur pada mulai dasar piramid. Ya, tingkat trofik pertama itu dihuni oleh produsen, yaitu tumbuhan. Tingkat trofik kedua dihuni oleh konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 ini biasanya herbivora, hewan herbivora pemakan tumbuhan. Kemudian tingkat trofik ketiga dihuni oleh konsumen tingkat 2. Sedangkan trofik tingkat 4 dihuni oleh konsumen puncak atau konsumen tingkat 3. Jadi ini diingat, jangan keliru bahwa tropik 1 dihuni oleh konsumen 1, salah, ya. Tropik 1, tingkat tropik pertama itu dihuni oleh produsen, produksi makan. Sedangkan konsumen tingkat 1 itu menempati tropik pertama dan seterusnya.
itu adalah piramida. Sekarang yang ketiga yaitu interaksi antar komponen ekosistem. Nah, yang pertama, saling ketergantungan antara komponen abiotik dengan biotik. Nah ya, tadi sudah dikatakan berpengaruh antara biotik dengan biotik. Yang pertama, komponen abiotik dengan biotik. Nah, contohnya apa? Pengaruh air terhadap makhluk hidup. Ya, air itu kebutuhan vital bagi makhluk hidup. Kalau tidak ada air, maka tidak ada makhluk hidup. Yang kedua, pengaruh cahaya matahari terhadap makhluk hidup. Apakah berpengaruh? Sangat berpengaruh. Kalau tidak ada cahaya matahari, apakah ada kehidupan? Tidak ada. Karena apa? Cahaya matahari itu diperlukan tumbuhan untuk proses fotosintesis, menghasilkan makanan. Itu berarti abiotik berpengaruh terhadap biotik. Kemudian bentuk yang kedua, nah, saling ketergantungan antara komponen biotik dengan abiotik. Kalau tadi abiotik dengan biotik ya, sekarang biotik dengan abiotik. Bentuknya seperti apa? Pengaruh cacing tanah terhadap kesuburan tanah. Ya, biotik terhadap abiotik. Nah, berpengaruh ya. Jadi cacing itu karena mampu menguraikan zat-zat organik, hasil penguraiannya itu bisa digunakan untuk nutrisi sehingga bisa menyuburkan tanah. Pengaruh tumbuhan terhadap tanah. Ketika tanah itu sudah dihuni oleh tumbuhan, maka jelas tanah itu banyak nutrisi karena bisa digunakan hidup untuk tumbuhan. Nah, itu berpengaruh ya. Iya, saling ketergantungan antara biotik dengan abiotik. Yang ketiga, saling ketergantungan antar biotik. Nah, ini khusus yang biotik saja ya. Dari saling ketergantungan antar biotik itu, maka membentuk suatu pola interaksi, pola hubungan. Nah, pola-pola hubungan itu ada macam-macam. Yang pertama, yaitu ada simbiosis mutualisme. Nah, ya, simbiosis mutualisme itu bagaimana? Saling menguntungkan antar biotik. Contohnya, yaitu pada bakteri dengan tanaman berbuah polong-polongan. Nah, karena bakteri itu akan mengikat nitrogen. Kemudian contoh yang kedua adalah lebah madu dengan bunga. Lebah dia untung karena bisa menghisap madu pada bunga. Nah, sedangkan bunganya juga untung karena dibantu pada proses penyerbukan sehingga terjadi proses perkembangbiakan. Kemudian yang ketiga, manusia dengan bakteri yang ada di dalam usus, yaitu contohnya pada bakteri Escherichia coli. Nah, manusia untungnya apa? Sampah yang ada di dalam tubuh kita, hasil sisa proses pencernaan itu nanti diuraikan oleh bakteri Escherichia coli. Jadi kita untung. Apa yang terjadi ketika tidak ada bakteri di dalam usus, tidak ada bakteri Escherichia coli, maka kemungkinan sampah-sampah yang ada di dalam tubuh kita, hasil proses pencernaan itu tidak akan terurai. Kalau tidak terurai maka bentuknya besar-besar. Nah, bahkan kalau bentuknya besar maka kita tidak bisa melakukan aktivitas secara normal. Nah, bakteri untungnya apa? Hidup di dalam tubuh kita, di dalam usus kita. Untung karena dia mendapatkan nutrisi dari hasil penguraiannya tadi. Nah, mutualisme itu adalah saling menguntungkan. Kemudian pola interaksi yang kedua, yaitu simbiosis komensalisme.
satu untung, yang satu tidak merasa diuntungkan ataupun tidak merasa dirugikan. Contoh, simbiosis pada tumbuhan epifit. Tumbuhan epifit itu apa? Tumbuhan yang hidupnya menempel pada tumbuhan lain. Tumbuhan lain yang ditempeli itu disebut inang. Nah, contohnya apa? Ayo, contohnya apa? Tumbuhan apa? Tumbuhan paku. Kemudian apa lagi? Ayo, yang bunganya bagus-bagus itu, yang bunganya berwarna-warni, ya, nah, ya, itu adalah tumbuhan epifit. Nah, contohnya selain paku ada anggrek, Nah, anggrek yang nempel di tumbuhan inang itu untung karena bisa melaksanakan kehidupannya. Tetapi untuk yang tumbuhan yang ditempeli atau inangnya, apakah dia rugi? Tidak. Adanya anggrek, adanya tumbuhan paku, ataupun tidak adanya tidak berpengaruh terhadap tumbuhan inang. Kemudian contoh yang kedua yaitu ikan remora dengan hiu. Nah, ikan remora untung karena mendapatkan perlindungan dari ikan hiu. Lah, ikan hiu apakah rugi? Apakah untung dengan adanya ikan remora? Tidak. Jadi satu untung, satu tidak merasa diuntungkan atau tidak merasa dirugikan. Itu adalah komensalisme. Satu untung, satu tidak merasa diuntungkan atau tidak merasa dirugikan. Pola interaksi yang ketiga yaitu simbiosis parasitisme. Apa itu parasitisme? Satu untung, satu rugi. Nah, contohnya apa? Benalu dengan tumbuhan inangnya. Benalu untungnya apa? Dia akan menerima nutrisi dari tumbuhan yang ditumpangi atau tumbuhan inang. Untung. Lah, tumbuhan inangnya apa rugi? Iya, dia tidak untung tetapi malah justru rugi. Apa kerugiannya dia? Hasil proses fotosintesisnya nanti akan diambil oleh benalu. Setelah diambil oleh benalu, dikonsumsi, digunakan untuk proses perkembangbiakannya. Ketika benalu sudah berkembang biak ke tubuh yang diinangi, maka tumbuhan yang ditempeli inangnya itu lama-kelamaan akan kalah, akan mati. Sementara yang hidup hanya benalunya. Satu untung, yang satu rugi. Kemudian refleksia juga begitu ya. Kemudian parasit pada manusia. Nah, ini juga. Jadi satu untung, satu rugi. Pola interaksi yang keempat ada simbiosis predasi. Predasi predator. Berarti hubungan antara satu organisme yang memakan organisme yang lainnya. Contohnya apa? Singa memakan zebra. Nah, ya, singa itu predator ya. Nah, memakan zebra. Nah, itu adalah predasi. Kemudian pola interaksi yang kelima yaitu kompetisi. Nah, di sini ada persaingan. Persaingan untuk mendapatkan sumber yang terbatas sehingga menyebabkan terjadinya kompetisi mendapatkan makanan. Contohnya pada apa? Harimau dengan singa. Nah, ya. Ini berkompetisi. Karena apa? Yang dikonsumsi itu sama antara harimau dan singa. Dan yang dikonsumsi jumlahnya di alam itu terbatas sehingga terjadi kompetisi atau persaingan. Itulah pola-pola hubungan, pola-pola interaksi yang ada di alam. Nah, sekarang yang keempat. Nah, ya, macam-macam ekosistem.
Yang pertama yaitu ada ekosistem alami. Ekosistem alami itu apa? Ya, ekosistem yang terbentuk dengan sendirinya. Yang membentuk itu siapa? Alam. Nah, ya, di sini ada dua. Ada ekosistem alami darat, ada juga ekosistem alami air. Untuk ekosistem alami darat itu bisa berupa hutan, bisa berupa padang pasir, bisa berupa savana dan lain-lain sebagainya. Sedangkan kalau yang ekosistem alami air bisa berupa samudra, laut, sungai, ya, danau. Itu adalah jenis-jenis ekosistem alami. Kemudian yang kedua, ekosistem buatan. Ekosistem buatan itu ekosistem yang dibentuk sengaja oleh manusia. Ini juga sama. Ada ekosistem buatan darat, ada ekosistem buatan air. Ekosistem buatan darat itu bisa berupa sawah, kebun, kemudian taman. Nah, itu darat yang buatan. Kemudian kalau ekosistem buatan air, contohnya apa? Waduk, tambak, kolam. Itu adalah ekosistem buatan yang berupa air. Nah, sekarang arus energi. Nah, ya. Silakan dilihat gambar. Di sana ada tumbuhan, bunga, berperan sebagai produsen. Kemudian ada belalang, berperan sebagai konsumen primer atau konsumen tingkat 1. Kemudian di sana ada tikus yang berperan sebagai konsumen sekunder atau konsumen tingkat 2, dan konsumen tingkat 3 diduduki oleh ular atau konsumen tersier. Saat bunga ini dimakan oleh belalang, maka belalang akan memiliki apa? Memiliki energi, memiliki tenaga. Nah, tenaganya dari mana? Dari bunga. Ya, dari tanaman. Karena tanaman itu mengandung apa? Tenaga atau energi. Begitu juga ketika belalang itu dimakan oleh tikus, maka tikus akan memiliki energi, memiliki tenaga. Tenaganya dari mana? Dari belalang yang dimakan. Begitu juga dengan ular. Ketika ular itu sudah memakan tikus, maka dia punya energi, punya tenaga. Tenaganya dari mana? Dari tikus. Ketika terjadi proses makan dan dimakan ini, secara otomatis juga terjadi apa? Pengaliran energi. Nah, ya, sama seperti pada rantai makanan tadi. Ketika tanaman dimakan oleh belalang, maka energinya pindah ke belalang. Belalang dimakan oleh kodok, maka energinya pindah ke kodok. Kodok dimakan oleh ular, maka energinya pindah ke ular. Nah, ketika terjadi proses makan dan dimakan, secara otomatis terjadi perpindahan energi. Iya, paham ya? Jelas ya? Iya. Nah, bagaimana ketika ekosistem itu terjadi keseimbangan? Nah, coba kita lihat gambar yang ada di slide. Nah, di sana ada populasi rumput yang begitu banyak ya. Kemudian di sana juga ada populasi kambing. Nah, sekarang saya tanya, lebih banyak mana? Populasi rumput atau populasi kambingnya? Ya.
benar? Yang ada populasi rumput lebih banyak daripada kambing. Nah, ketika di alam itu yang terjadi demikian, populasi rumput lebih banyak daripada kambing atau populasi produsen lebih banyak daripada populasi konsumen, maka yang terjadi keseimbangan. Ketika yang terjadi sebaliknya, populasi konsumen lebih banyak dibanding populasi produsen, apa yang terjadi? Tidak terjadi keseimbangan. Ketika tidak terjadi keseimbangan, apa yang terjadi? Nah, timbullah persaingan, timbullah kompetisi. Sehingga bisa dikatakan ekosistem itu akan seimbang apabila produsen lebih banyak dibanding konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 1 harus lebih banyak dari konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 2 harus lebih banyak konsumen tingkat 3. Nah, baru itu terjadi keseimbangan ekosistem. Nah, sekarang saya tanya, di alam, di kondisi sekarang, apakah ekosistem terjadi keseimbangan? Iya. Nah, ya, tidak ya, sudah tidak terjadi keseimbangan. Karena apa? Produsennya sudah mulai sedikit mulai menipis dibanding konsumennya. Konsumen lebih besar dibanding produsen. Nah, itu yang terjadi sekarang ya. Sehingga terjadi persaingan atau kompetisi. Contoh, ketika kalian daftar di SMP 1 Sidayu, jumlah kursi yang direbutkan dengan jumlah pendaftar lebih banyak mana? Benar, lebih banyak pendaftar. Contoh, misalkan kursi yang direbutkan itu 100. Ternyata pendaftarnya berapa? Lebih dari 300. Nah, sehingga yang 300 itu nanti terjadi persaingan. Yang bagus akan terseleksi masuk di SMP 1 Sidayu. Sementara yang tidak bagus maka tidak diterima. Nah, ya, itu yang terjadi sekarang. Di alam pun juga terjadi begitu. Sehingga ekosistem yang ada di alam itu sudah terjadi ketidakseimbangan. Oke. Nah, ya, tidak terjadi guncangan, tidak terjadi perubahan lingkungan abiotik dan biotik. Energi yang masuk sama dengan energi yang keluar. Terjadi interaksi antar komponen di dalam. Nah, itulah terjadi keseimbangan. Ya. Nah, ya. Karena materi sudah saya sampaikan semua, maka dari sini saya akhiri. Jangan lupa tetap semangat, tetap sehat. Untuk sehat maka jangan lupa memenuhi protokol kesehatan, ya. Oke, Bu Nur akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.